Kiring Kisah Sehat Ambi Yasmin, Dokter Handri, Mbak Mami, Budia, dan Pak Agus, masih ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi ngobrolin tentang Pak Agus. Ini memang yang saya kenal ya. Tentang Pak Agus. Tentang Pak Agus. Oke. Jadi beliau itu mempunyai konsep yang waktu itu saya lihat, ada ya kayak gini ya. Gitu. Bisa itu, ya. Oh iya. Waktu itu masih di tempat waktu itu saya masih 17 tahun gitu. begitu melihat adanya satu fenomena yang menurut saya ini sangat menarik. Gitu. Jadi bagaimana mengemas satu produk pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit, itu dikemas sedemikian rupa. Jadi nggak seperti orang, mohon maaf, mungkin jualan. Ya nggak kayak orang jual obat di pasaran. Kemasannya begitu smooth, cantik. Tapi sebenarnya yang jejak bisa. Ya, kebayang nggak? Ada satu, nggak pasti gini, jejaknya itu sesuai dengan kita kan pengen bahwa setiap orang tepat gitu sasaran, ya. Setiap orang itu kalau bisa pertama kali ditanya ya rumah sakit apa gitu yang tadi cerita Pak Agus tuh benar. Dan ini bukan hanya kepada yang tua-tua saja, tapi kepada yang anak kecil. Pak Agus itu punya, kalau bisa nih bahasa kerennya, anak kecil pun kalau ditanya ya kemana rumah sakit. Kalau kamu sakit mau kemana? Yasmin gitu, makanya produk-produknya kita bilang bukan hanya produk edukasi. Itu kalau dibilang produk edukasi itu udah mengedukasi banget dari yang dini sampai yang dewasa gitu ya Pak ya. Oke. Nah itu gimana Pak Agus? Kalau kita ngomong kan rumah sakit nggak cuma ngurusin orang yang sakit, tapi yang sehat pun juga menjadi bagian yang dipikirkan. Betul. Terima kasih. Iya itu Mbak Mami. Jadi sebenarnya pada saat kita bicara target ya, target pasar bidang kesehatan. Sebenarnya gini, pada saat kita bicara jasa itu adalah aktivitas yang ditawarkan. Nah, pada saat kita bicara itu maka targetnya kemana ini? Kalau kita udah sepakat nih di rumah sakit, alhamdulillah sudah sepakat, direktur juga sepakat. Ada 3 target yang ditentukan. Yang pertama itu adalah targetnya mom, ibu-ibu. Ini memang ada dasarnya sih, ada buku referensi punyanya Pak Hermawan Kertajaya. Terus yang kedua, yang kedua adalah youth, anak-anak muda. Remaja. Iya, remaja. Terus yang ketiga itu adalah netizen atau komunitas. Nah, pada saat kita bicara target pasar 3 ini yang memang sampai sekarang alhamdulillah masih itu yang dikejar. Kalau kita mau tanya kenapa nggak target father? Kemarin Dokter Handri juga gitu tanya itu. Kenapa nggak target father yang dikuati? Karena biasanya gitu, father itu hanya ngeluarin duit, bukan jadi target. Nah, konsep 3 ini yang ada netizennya ini itu adalah konsep yang diungkapkan oleh salah satu guru marketing nasional ya. Betul. Jadi Hermawan Kertajaya. Jadi saya waktu itu, wah ini udah jalan ini Yasmin ini pada saat itu. Padahal Pak Hermawan ngomongnya kapan tuh? Udah dulu ya? Tahun 2000. Waktu saya umur 17 tahun. Oh gitu. 17 tahun. Tom udah Jadi gitu sih Mbak. Jadi akhirnya kita lakukan. Pertama alhamdulillah keluar yang namanya untuk ibu-ibu Yasmin Women's Club ya kan. Produk-produk wanita banyak ini, mohon maaf. Kita satu Yasmin Women's Club, terus waduh ini ya. Ini kurang lebih inseminasi itu yang ada seperti ini. Nah ini program inseminasi ini adalah program yang memang sudah jalan beberapa waktu lalu. Kita juga sempat promosikan juga bagaimana membantu ibu-ibu yang atau keluarga atau pasangan yang memang kesulitan untuk memiliki keturunan gitu ya, atau momongan begitu. Terus ada lagi melahirkan tanpa rasa nyeri. Ini adalah yang terbaru. Nanti juga akan kita bahas-bahas pada saat segmen promo ya. Ini adalah bagaimana biasanya rasa sakit adalah hal yang paling ditakuti, terutama pada kehamilan anak pertama. Atau orang Banyuwangi biasanya bilang tembean. Tapi dengan satu strategi yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Yasmin, rasa sakit itu bisa dikurangi, diminimalisir sehingga tidak sesakit seperti yang dibayangkan. Dengan begitu kalau mau anak kedua, ketiga dan sebagainya itu udah nggak lagi trauma. Udah biasa gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu lanjut setelah itu jadi banyak kegiatan seperti itu yang ibu-ibu terutama mom. Terus bahkan yang kedua, sampai soal perempuan itu sampai di wajah kecantikan dan sebagainya itu udah ya. Maaf ya, ini juga hasil endorse juga. Endorse juga.
Jadi ada poli tertentu sampai nanganin itu ya. Nah ini bagaimana produknya itu, karena gini, pada saat kita bicara mom ini banyak sekali yang bisa kita munculkan produknya, dan ternyata mom itu memang, mohon maaf kalau kita bicara anggaran, budget, yang paling banyak mengeluarkan duit. Jadi itu yang akhirnya kita sasar terus menerus. Bagaimana mereka juga pengambil keputusan pertama. Pengambil keputusan dari survei itu, pengambil keputusan pertama pasti mom itu. Oke. Pak, kalau gitu besok itu anak nggak usah dibawa kemana-mana, ke rumah sakit Yasmin. Nurut wis. Nah itu. Terus papanya bilang ke udah asistennya, papa ngecekin duit aja, nggak usah ribet-ribet. Udah ke rumah sakit Yasmin aja. Berangkat. Ron, nganu di Terno. Anak rumah sakit Yasmin, mertua rumah sakit Yasmin ya. Bule wis tau bule ora ning ndi rumah sakit Yasmin wae. Itu dari satu perempuan tuh bisa menularkan begitu banyak. Itu baru satu perempuan ya. Nah itu banget. Itu yang kita nunggu itu pada saat mereka sudah merasakan ya, pada saat dia sudah kepuasan muncul, bagaimana membangun loyalitasnya. Karakteristik loyalitas itu mengajak dia. Iya, betul. Jadi mengajak terus memberikan informasi. Ada lagi yang paling bisa yang kita mau cari itu adalah membela. Jadi ada konsumen itu, mohon maaf ya, mungkin ada rumah sakit kita ada punya mungkin sedikit keliruan sedikit atau mungkin yang perlu diperbaiki, dia bela loh. Nah ini yang luar biasanya. Makanya kita benar-benar bagaimana mom ini betul-betul kita upayakan maksimal. Terus bagaimana brandnya Yasmin itu kuat di mereka, terus bisa jadi pembela gitu. Ya bagaimanapun seperti itu, sampai seperti itu. Gimana dia senyum aja nih. Ibu dia sudah membela itu. Apa yang bisa seorang perempuan yang otomatis menteri keuangannya dalam keluarga itu pasti Mbak Dia. Bener nggak apa ya? Bener banget apa yang disampaikan Dokter Agus ya, karena saya pernah mendengar sendiri dengan mata. Ada jadi dua anak buah saya, satu pernah merasakan mungkin pengalaman yang agak kurang enak, mungkin gimana, yang satu enak, yang satu bela mati-matian. Loh enggak, aku lo enak, aku lo ngerasane dewe, aku opname 4 hari, keluar aku nggak bayar duit sedikit pun karena corporate itu Bapak. Kemudian enak kok gitu, lainnya akhirnya ikut juga bela juga. Nah ini berarti punya prajurit tanpa mengeluarkan biaya. Nah itu memang berarti marketingnya nyampe Bapak ya. Luar biasa, memang benar itu kejadian. Baru kemarin cerita saya bilang saya mau jadi ini pengalaman apa, barangkali nanti bisa saya. Satunya mungkin ada pengalaman yang kurang enak karena waktu itu katanya dokternya pas nggak ada waktu cuti atau gimana. Jadi dia harus menunggu gitu. Yang satunya yang merasakan opnam karena tipes itu membela, lo enggak enak gini-gini. Terus akhirnya yang ini karena sendiri, yang lainnya membela. Oh iya mungkin Nawi pas hari libur itu gitu. Akhirnya jadi memang benar. Akhirnya pemasarannya nyampe betul. Nah ini Mbak Dia, mumpung kita ketemu langsung sama Pak Agus nih, barangkali ada dari Mbak Dia yang pengen tanya-tanya gitu tentang rumah sakit Yasmin, atau ada hal yang ingin diketahui gitu. Monggo silakan untuk Mbak Dia bisa tanya langsung Pak Agus. Kalau ini ya, kalau untuk masalah itu karena sekarang lagi pandemi. Itu saya pernah mendengar gini Bapak, mungkin kan karena penduduk Indonesia macam-macam ya tingkat ininya ya, pemahaman atau gimana. Ada yang pernah bilang gini, nek kon duwe keluhan koyok ngene waktu atau gimana, ojo buru-buru digawon di rumah sakit gitu. Saya dengar itu seperti itu. Engkau mesti tadi warah corona. Nah, itu mumpung saya mau dengar langsung dari pakarnya ya, maksudnya yang berkompeten di bidang itu. Bagaimana? Dokter, gitu. Ya, dari dokternya gimana menyikapi hal seperti itu. Betul. Jadi pada saat ada konsumen yang menyampaikan, ini banyak memang kasus seperti ini. Jangan nggak usah dibawa ke rumah sakit, nanti kalau misalnya pas batuk ini dianggap sebagai corona. Nah, kita dalam hal ini melakukan upaya mengedukasi ya, terutama memang yang paling kuat di edukasi itu bagaimana dokternya itu memberikan informasi pada pasien dengan baik. Karena kalau misalnya kalau dokternya apa yang disampaikan dokternya itu pasti sesuai gitu ya, diterima oleh konsumennya. Jadi kemarin kita membuat edukasi, dokternya itu melakukan seperti apa gitu. Nah akhirnya terus kita sampaikan kepada konsumen bahwasanya datang ke rumah sakit itu enggak harus pada saat kondisi sakit parah baru datang begitu. Pada saat masa pandemi ini dalam kondisi apapun tetap aja jalan. Nah, tetap aja harus periksa. Memang kapan hari Bu, ini cerita juga. Tren kita itu turun di rawat jalan. Memang diakui. Tapi apa yang harus dilakukan? Kita terus-menerus mengedukasi pada konsumen agar
tidak perlu takut datang ke rumah sakit. Betul, Lah malah betul. kalau misalnya Anda tidak periksa maka tambah sakit. Akhirnya terus Pak nggak bisa nggak datang ke rumah. Mohon maaf karena kita datang ke rumah itu protokolnya banyak, prokesnya yang harus kita lakukan. Nah, di rumah sakit itu sudah upaya sterilisasi kita tinggi, terus habis itu orang datang harus cuci tangan masuk, terus bagaimana nah itu upaya-upaya yang harus kita bangun di edukasi kepada masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat paham, oh iya kita terlindungi kok datang ke sana. Kita sampaikan ruang rawat jalan dan sebagainya itu selesai 2 hari disemprot, habis itu di UV gitu. Jadi mereka hanya sadar. Mohon maaf kemarin ada dari pimpinan maskapai besar di Banyuwangi, ada di sini Angkasa Pura, terus ada lagi Airnav ya yang di bandara itu menyampaikan semua karyawan saya rujuk ke Rumah Sakit Yasmin. Karena apa? Rumah Sakit Yasmin bukan rujukan COVID, Bu. Cuman itu. Justru menjadi pilihan Terus habis itu saya dengarkan ini Pak Agus, habis itu saya sampaikan kepada staf saya untuk langsung aja ke sana gitu. Nggak usah takut. Di sana ada di UV loh. Nanti lihat seperti apa gitu. Itu kita beri informasi terus mereka yang memberikan pengaruh, terutama ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang banyak berpengaruh, maka kita biasanya paling banyak memberikan juga informasi kepada ibu-ibu. Artinya memang segala situasi itu pasti ada strateginya. Ketika misalkan Rumah Sakit Yasmin bukan menjadi rumah sakit rujukan, maka kita mempergunakan strategi A misalkan. Tapi mungkin ada rumah sakit lain yang menjadi rumah sakit rujukan, ya pakailah strategi B. Yakinlah bahwasanya memang setiap pilihan itu pasti ada jalan. Ya. Tapi memang berita-berita seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dia ini sekarang ini lagi in ya, maksudnya kekhawatiran seperti itu ya. Tapi sebenarnya hal itu nggak ada ya, nggak ada yang namanya. Nah, segala kondisi hanya untuk demi dalam tanda kutip nih katanya untuk keuntungan dari sebuah lembaga, kayaknya itu nggak ada ya Pak ya. Karena apapun yang terjadi, rumah sakit itu pasti menginginkan hal yang terbaik, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atas penderitaan yang dialami oleh pasien seperti itu ya. Oke, nah Mbak Dia itu yang mungkin bisa, karena ibu atau perempuan itu adalah orang yang istilahnya paling bisa ngobrol dengan sesama perempuan begitu ya, untuk bisa menyampaikan bahwa yang demikian itu tidak. Karena ada juga beberapa orang yang memang benar-benar misalnya dia tipes dengan gejala yang sama, kan ada demam. Jika memang tidak ada unsur COVID-nya, beliau juga dirawat di sini, dirawat sesuai dengan sakitnya dia ya. Dan itu pun juga banyak kan dilakukan. Banyak terbukti juga kemarin juga ada temen yang ternyata memang hanya tipes saja, bukan COVID gitu, setelah dirawat di sini 4 hari itu. Jadi memang saya rasa dokter pun kan sudah disumpah dengan ini ya dokternya, jadi pasti menyampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya kan gitu. Jadi scoringnya juga udah ada ya Pak Dokter Handri ya, kalau misalnya ketika pasien itu datang, tahapan-tahapannya untuk apakah dia memang iya ataukah tidak, itu ada tahapan. Karena semua pasien yang masuk ke rumah sakit ini itu diperiksa sekarang itu swab antigen. Jadi kita sudah tidak mempergunakan lagi swab antibody, rapid antibody, tapi rapid antigen. Nah, jika itu memang negatif dan ditambah dengan gambaran foto rongsennya juga tidak ada yang menunjukkan sana, kita masukkan. Tapi dan saya rasa juga jangan ditakuti deh hal-hal yang seperti itu, proses seperti itu. Menurut saya itu jauh lebih bikin kita lebih merasa nyaman. Mungkin strateginya, karena saya udah 2 kali di rapid antigen, jadi strateginya kalau pas baru 2 kali. Baru 2 kali ya. Pas dilakukan itu mending nggak usah napas aja, jadi nggak terasa sakit gitu loh. Orang-orang kadang penggambarannya itu terlalu baik keluar sana gitu kan. Aduh ngobrol-ngobrol. Tapi Pak Agus mungkin ada produk-produk apa lagi nih Pak Agus ya? Iya betul, tadi targetnya yang untuk terus targetnya untuk YOT itu sudah ada, itu konsultasi psikologi remaja. Jadi kalau misalnya ini kalimatnya dari endorse nih, kalau galau baiknya diskusi, bukan pamer sana sini, curhat lo di sini aja. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini untuk yang teenagers ya, untuk yang remaja-remaja. Kebayang nggak sih kalau sebuah rumah sakit itu sampai sepeduli ini loh. Jadi seandainya memang nggak istilahnya orientasinya hanya ngurusin orang sakit, nggak mungkin juga kita sampai menyediakan satu layanan untuk anak remaja yang bermasalah begitu kan. Dan ini pesertanya bukan hanya dari Banyuwangi, ternyata ada di
seluruh Indonesia. Di beberapa dari daerah luar ya. Di daerah luar. Jadi daripada galaunya itu dipublish di media sosial yang belum tentu ada ranah jawabannya, mending di sini aja. Nah, nomor ini nanti akan kita share lagi begitu untuk kemudian dipakai kalau ibunya mau nih. Mbak Dia kan juga punya anak remaja tuh. Anakku 2 remaja. Ada hal yang kadang nggak bisa didiskusikan sama orang tua dan orang tua harus sadar akan hal itu. Daripada dia diskusi dengan orang yang tidak jelas. Ya, betul. Langsung diarahkan. Ini adalah nomor ini adalah nomor seorang psikolog ya Pak Agus ya, yang kebetulan juga bukan orang Banyuwangi sehingga keamanannya aman terjaga, 100% terjamin. Nggak mungkin sampai bocor kemana-mana. Ada lagi Pak Agus? Ada lagi ini Mbak Mami, ini ada 3 nih. Banyak banget ya. Banyak sekali ini untuk komunitas Mbak Mami. Ada yang pertama itu ada komunitas. Ini kita ada komunitas yang Yasmin memang Women's kita punya 3 Yasmin sekarang. Kid gitu ya. Yasmin Women's Club, kemudian juga ada Yasmin Kid. Nah, ini yang paling penting nih, karena Yasmin Kid itu dari kecil kita sudah tanamkan bahwa kalau sakit itu nggak usah kemana-mana, langsung ke rumah sakit Yasmin. Kadang kita tanya, kalau rumah sakit yang paling enak kemana? Rumah sakit Yasmin. Loh, ini terbukti kan? Anak saya juga bilangnya gitu juga. Di depan kita ini, jadi ada anak-anak yang memang tidak sedang sakit, tapi mereka sedang menikmati playground. Dan juga ada komunitas donor darah juga ya. Komunitas donor darah. Ya ini komunitas donor darah ini biasanya berapa kali sekali kita donor? Setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Oke. Jadi aktivitas yang menggerakkan orang untuk tetap sehat itu dilakukan oleh Rumah Sakit Yasmin. Jadi jangan hanya berpikir ya enak tambah kaseng lora, tambah akeh ininya gitu. Tapi itu tidak di Rumah Sakit Yasmin. Justru ya jelas lah kalau sakit tujuannya datang ke Rumah Sakit Yasmin. Tapi Rumah Sakit Yasmin pun juga punya visi untuk tetap menyehatkan setiap orang dan warga Banyuwangi dengan program-program. Setuju. Begitu Mbak Mami. Wah, kita ngobrolnya udah panjang nih, si Oji udah ini gini terus ya. Dari tadi ngelirikin saya aja. Pak Agus, padahal masih banyak ini ya. Mungkin kita akan ada obrolan-obrolan ya. Jika memang memungkinkan kita juga ketemu secara langsung begitu, karena memang situasinya asalkan dengan protokol kesehatan yang memang sudah dilakukan, karena Rumah Sakit Yasmin ini juga punya areal-areal yang cukup luas juga, seperti di Garden Cafe yang menyatu dengan Rumah Sakit Yasmin. Kita juga punya masjid yang juga kadang menjadi ajang diskusi juga di sana ya Pak Agus ya. Oke. Tapi obrolan kita ini nggak bisa lama-lama kalau di sini Pak Agus. Mungkin di ujung obrolan kita apa sih pesan yang pengen Pak Agus sampaikan buat sebenarnya masyarakat? Begini, pada saat kita bicara bagaimana menyesuaikan harapan atau bahasanya sekarang itu kepuasan konsumen, maka setiap institusi di bidang kesehatan memang harus menerapkan strategi dan taktiknya dengan baik. Ya memang ini kalau misalnya ingin seperti rumah sakit memang harus banyak belajar nih, seperti apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Yasmin. Nah, upaya-upaya yang dijalankan itu memang ada beberapa hal. Jadi kita bicara strateginya itu ada 3, terus taktiknya itu ada 7 kalau di jasa. Jadi yang paling penting bagaimana pada saat kita bicara taktik, pakailah dari sekian itu ambil 3 yang paling penting gitu. Kalau kita kan akhirnya ngambil profesional, trust, and care. Pada saat kita profesional itu melakukan sesuai dengan bidangnya, terus habis itu trust itu bisa dipercaya biar orang terus kembali begitu, membangun loyalitas. Terus peduli itu adalah gambaran seperti ini semua. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan donor darah, kita memberikan edukasi seperti Mbak Mami sampaikan di depan tadi, langsung kita ketemu dengan konsumen, itu hal-hal yang peduli yang harus kita lakukan biar konsumen tahu manfaatnya, baik secara dia sehat ataupun sakit, begitu Mbak Mami. Dan jangan lupa juga tayangan ini bernilai 1 SKP untuk mahasiswanya Pak Agus ya. Oh iya. Ya. Karena ini ada banyak hal yang memang strategi ya. Ini 1 SKS sendiri loh. 1 SKS. Jadi jangan sampai ketinggalan nonton kami di Osing Channel dan di Yasmin Hospital TV. Mbak Dia, kira-kira ada yang mau disampaikan nih di ujung obrolan kita Mbak Dia? Terima kasih untuk Rumah Sakit Yasmin atas kerjasamanya dengan BRI selama ini, dan juga dengan saya pribadi yang sudah merasakan banyak sekali manfaat dan kemudahan ya Mbak Mami ya. Mudah-mudahan promo-promo itu lebih gencar biar nyampe ke
masyarakat. Dan satu yang selalu saya ingat karena saya selalu nyetir berangkat kerja itu ada dulu iklannya Pak waktu apa itu kecelakaan. Kemudian dibawa aja ke rumah sakit Yasmin. Kita belum kenalan. Namamu siapa? Yasmin. Itu melekat sampai sekarang Bapak. Meskipun itu sekarang kayaknya iklannya sudah ganti ya yang BPJS ya sekarang. Nah, jadi ternyata kekuatan iklan Bu Jawa. Nah, gitu ya. Jadi kekuatan iklan itu luar biasa karena kita intinya kan mau mengajak orang masyarakat untuk selalu sehat itu aja sih Mbak, dan mudah-mudahan tetap berlanjut yang sudah bagus ini ditingkatkan lagi. Good to be great gitu ya. Baik. Nah, untuk mereka berdua nih Kang Andri yang sudah datang, sudah menyempatkan waktu, ya terutama Bu Dia ini sudah Sabtu ya. Iya, sibuk banget ternyata juga menyempatkan waktu. Kayaknya dulu pernah di sana cuma enggak ketemu saya ya. Di mana? Bu Dia ini di sana lah, di satu sana, tempat. Iya. Alhamdulillah ketemunya di sini. Untuk beliau berdua sudah skip aja. Untuk beliau berdua kita kasih hadiah ya. Kita kasih cenderamata. Oke, baik, kita kasih hadiah untuk Pak Agus dan juga Bu Dia. Bagaimanapun juga mereka udah benar-benar berbagi, menyempatkan waktu. Nah, ya, ini untuk Bu Dia, silakan. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih banyak. Barakallah. Iya. Cocok. Nah, ini untuk saya aja. Ini untuk Pak Agus. Pak Agus dong. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Rumah Sakit Yasmin. Nanti hostnya ada sendiri. Nggak mau lepas ya. Oke Pak Agus. Makasih Pak Agus. Makasih. Jangan lupa ya, ntar abis dipanggilin dia kasih ke saya. Dan untuk kru nanti juga ada, udah dapat malahan kru. Masya Allah. Oke, luar biasa episode ini ya. Mudah-mudahan. Oke, semoga kebersamaan kita benar-benar bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Dan obrolan hari ini itu benar-benar sedikit agak membuka. Oh, ternyata itu yang selama ini sudah dilakukan. Oh, ternyata itu tujuannya pemasaran rumah sakit Yasmin. Oke. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol nanti di segmen berikutnya, tentu di program Biasa Sehat Abdi Yasmin. Oh, no,